Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang meneruskan jalur velodrome sampai ke arah Manggarai telah mencapai 42,3%. Kemudian nanti akan beroperasi pada tahun 2027 yang sebelumnya akan ada pengetesan serta uji coba oleh publik. Di Jalan Pramuka di sini jalur cepat sudah ditutup di bagian ujung, kemudian jembatan penyeberangan orang juga sudah dibongkar karena proses pembangunan dari pilar-pilar yang nantinya akan menghubungkan Jalan Pramuka dengan Jalan Pemuda di sisi belakang atau timur kita akan segera menyeberang tol. Sebelum kita meneruskan perjalanan ke arah Jalan Tambak, Stasiun Matraman dan Manggarai, kita akan lihat dulu akses yang sedang dibangun di Stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Untuk masyarakat yang akan menuju ke stasiun dari kedua sisi jalan, terdapat anak tangga, kemudian juga ada lift. Nah, akses seperti ini tidak hanya ada di sisi selatan, tapi juga ada di sisi utara dan di kedua ujung stasiun. Kemudian berikutnya ini adalah lift yang nantinya bisa dipergunakan oleh para penumpang Transjakarta yang turun di halte Sunan Giri Kayujati, kemudian ingin berpindah moda transportasi ke LRT Jakarta fase 1B, atau juga bisa menggunakan anak tangga yang disiapkan. Biasanya lift akan dipakai oleh orang tua, lansia, anak kecil, ibu hamil, dan disabilitas. Halte Transjakarta Sunan Giri Kayujati, kalau kita perhatikan ya di sisi bawah, kemungkinan akan direvitalisasi agar menampung penumpang lebih banyak pada saat mereka pindah moda transportasi. Ini adalah akses ke lift yang nanti dapat dipergunakan oleh penumpang bis Transjakarta untuk naik menuju ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Kita teruskan perjalanan menuju ke arah simpang dari Jalan Pramuka, Jalan Pemuda yang bertemu di bawah jalan tol Halim ke arah Priuk dan sebaliknya. Di sini sudah banyak pilar-pilar yang berdiri karena ke bagian ujung nanti akan segera crossing menuju ke Jalan Pramuka. Pilar-pilar di sini terhubung satu sama lain, kemudian sudah selesai juga bagian deck ataupun lantai yang dapat dipergunakan nanti untuk penempatan dari bantalan-bantalan, kemudian rel kereta, dan dapat dilalui oleh rangkaian kereta LRT Jakarta. Kita baru saja keluar dari area stasiun, kemudian bergabung dengan jalan. Arus kendaraan di sini cukup padat ya, dikarenakan lajur dari Jalan Pemuda di bagian depan dipergunakan untuk keperluan pembangunan dari layang LRT Jakarta, terutama untuk menempatkan box girder baja ataupun steel box girder, kemudian nanti diangkat oleh kren yang berwarna hijau sehingga terhubung satu sama lain di antara pilar-pilar yang menjadi penopang untuk dek ataupun lantai dari trek kereta LRT. Box girder baja ini sebenarnya segmental ya, ataupun hanya sepotong-sepotong, kemudian di-splice ataupun disambungkan satu sama lain dan akhirnya menjadi panjang. Berbeda dengan box beton, box yang terbuat dari baja itu memang dipergunakan untuk span ataupun jarak yang cukup panjang di antara pilar-pilar. Biasanya di bawahnya terdapat halte Transjakarta. Contohnya seperti ini. Itu adalah halte Transjakarta Rawamangun. Setelah dari halte, kita dapat lihat di sini pilar-pilarnya lebih dekat jaraknya. Kemudian sudah tersambung dengan PCI girder ataupun beton-beton girder yang panjang, dan di atasnya juga sudah dicor kalau kita perhatikan. Ke arah bagian pinggir menuju ke ujung jalan di sini sudah dipasang juga rangka-rangka besi ya, itu untuk melebarkan dek ataupun lantai kereta yang sedang dibangun. Bahkan di antara kedua PCI girder ataupun girder beton memanjang juga sudah terhubung dengan bondex-bondex untuk persiapan pengecoran lantai. Ke arah ujung ini masih persiapan dari pilar ya, yang nantinya tentu lebih tinggi dibandingkan jalan yang ada di depan kita ataupun jalan tol.
Seperti yang kita bisa lihat, jalan tol pun menggunakan box girder baja yang ada di depan untuk jarak yang cukup panjang. Kemungkinan mengutamakan kekuatan dari penopang jalan yang ada. Memasuki Jalan Pramuka, di sini JPO sudah tidak ada. Kemudian halte Transjakarta pindah ke samping. Ya, seperti kita bisa lihat itu tadi ada semacam box ya, mungkin terbuat dari kontainer yang memang dibuka ruangannya dan bisa dipergunakan oleh para penumpang. Tadinya penumpang menggunakan halte Simpang Pramuka. Untuk jalur cepat di sini sepenuhnya sudah ditutup. Kemudian tadi sempat pembongkaran antara jalur cepat dan jalur lambat. Lalu arus kendaraan sepenuhnya melewati jalur lambat. Pembangunan yang masif di bagian tengah dapat kita lihat sudah berdiri pilar-pilar dan sudah tersambung juga menggunakan PCI girder ataupun beton girder yang panjang di antara kedua pilar. Persis di jalan yang kita lalui ini akan dibangun stasiun pemuda BPKP. Nah, stasiun ini akan terintegrasi dengan halte Transjakarta Simpang Pramuka menggunakan paid elevated linkway ataupun jembatan penyeberangan orang tapi berbayar. Berarti tidak ada akses keluar ataupun ke sisi jalan dari jembatan penyeberangan orang tersebut. Halte-halte bis yang non-reguler ya sebenarnya ada di beberapa pinggir jalan. Biasanya yang sudah itu juga direvitalisasi menjadi jauh lebih baik. Kita akan pindah ke jalur cepat. Di bagian tengah di sini sudah berdiri bagian bawah dari pilar-pilar atau juga tiang-tiang yang akan menopang layang LRT Jakarta. Bahkan ada yang sudah setengah, ada yang sudah jauh lebih tinggi. Kemudian di bagian atasnya terdapat tulang-tulang besi yang nantinya juga akan dicor dan dihubungkan dengan pierhead ataupun bagian kepala dari tiang ataupun pilar layang LRT Jakarta. Para pekerja di bagian dalam ya agar bisa naik ke atas ke sisi paling tinggi dari pilar ataupun tiang yang sedang dibangun menggunakan anak tangga, namun terbuat dari susunan rangka-rangka besi scaffolding yang ditutup dengan jejaring ya, tentunya mengamankan area tersebut pada saat konstruksi ataupun proses pembangunan. Tetap mengutamakan K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Para pekerja menggunakan standar keamanan dalam beraktivitas. Arus lalu lintas di Jalan Pramuka di sini benar-benar tersendat ya, seperti yang kita lewati saat ini. Jadi bagi sahabat kami untuk melewati Jalan Pramuka bila memang tidak ada kepentingan, sebaiknya dihindari karena akan memakan waktu lebih lama. Nah, di bagian tengah dapat kita lihat ada pondasi yang sudah selesai dan mulai berdiri bagian bawah pilarnya, dan ada pekerjaan tadi masih ada pondasi yang belum ada pilarnya. Jalur yang dipakai di sini adalah lajur Transjakarta di sisi utara dan lajur Transjakarta di sisi selatan. Sebenarnya di sepanjang Jalan Pramuka terdapat halte-halte Transjakarta. Apakah akan direvitalisasi ke depan? Kemungkinan yang akan direvitalisasi itu adalah halte Transjakarta yang terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B. Selebihnya kita belum tahu. Halte-halte yang ada di sini masih beroperasi. Kemudian untuk akses masyarakat menuju ke bis ditambahkan semacam jembatan anjungan seperti ini. Nah, biasanya di area-area halte Transjakarta itu pilar-pilarnya akan terhubung menggunakan box steel girder ya, ataupun girder baja yang panjang yang tadi dirakit terlebih dahulu agar panjang dan kemudian diangkat di antara kedua pilar. Di sini dapat kita lihat bore pile yang sudah selesai. Kemudian adanya pondasi-pondasi yang sudah jadi ditambah bagian bawah pilar, tinggal dilanjutkan sisi atasnya.
Dari panel yang di samping kita dapat melihat kontraktor-kontraktor yang melakukan proses pembangunan layang LRT Jakarta ini adalah Waskita, kemudian Nindya, dan LRS. Kemudian dikelola oleh Jakpro selaku BUMD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pekerjaan ini masih akan berlangsung 1 tahun ke depan, jadi benar-benar harus dihindari untuk area-area yang memang sangat masif pembangunannya saat ini, yaitu Jalan Pramuka. Kemudian ke arah Stasiun Matraman setelah flyover Pramuka, serta nanti di Jalan Sultan Agung di sekitar Manggarai sampai ke arah Pasar Rumput. Masih ada alat-alat berat di dalam kawasan pembangunan ya ataupun area konstruksi seperti ekskavator. Tadinya ada rotary drilling rig ataupun mesin pengebor karena proses bore pile ataupun pembuatan tiang-tiang pancang sebagai penguat dari pondasi itu sudah selesai, mengingat pondasinya sudah jadi, kemudian tiangnya juga sudah berdiri bagian bawahnya. Proses berikutnya adalah melanjutkan dari pembangunan tiang sampai ke atas dan juga pemasangan pier head, ditambah pengangkatan dari balok-balok girder beton ya kalau yang dekat, dan jauh menggunakan balok girder baja. Mesin pengeboran itu dipindah ke arah Jalan Sultan Agung ya, atau di sekitar Manggarai Pasar Rumput, karena di sana mulai pekerjaan bore pile atau pembuatan tiang-tiang pancang yang nanti akan jadi pondasi juga. Di sini pondasinya sudah ditutup rapi, kemudian bagian bawah tiang juga sudah cukup baik. Kita lihat tinggal dilanjutkan ke atas. Cukup lama kita melewati area ini, namun kita dapat memperhatikan proses pembangunan yang berlangsung serta progresnya. Karena di tahun 2027 akan beroperasi. Berarti akan sama selesainya dengan MRT Jakarta fase 2A dari arah Bundaran HI sampai ke arah Harmoni. Ini adalah halte Transjakarta Pasar Genjing. Halte ini akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka. Halte dan stasiun ini akan terhubung dengan jembatan penyeberangan orang, namun bukan berbayar ataupun elevated linkway. Tidak berbayar dalam artian bisa terhubung ke bagian pinggir jalan dan masyarakat tidak perlu tapping untuk naik ke JPO. Hanya pada saat akan menuju ke halte atau hanya pada saat menuju ke stasiun. Posisi dari stasiun berada sebelum underpass dari Pramuka. Di bagian depan kita lihat ada satu mesin drilling rig, kemudian ada satu crane. Di sini proses masih berlangsung untuk penyiapan dari pilar yang nantinya akan terhubung ke pilar yang ada di kedua sisi underpass Pramuka yang sudah selesai. Pilar-pilar yang ada di depan itu nanti akan berbentuk huruf N ataupun portal namanya, sedangkan di tengah ini hanya ada satu pilar. Untuk pilar portal ini dimulai dari pilar 105B, 106B, 107B, kemudian menyeberang ke arah barat ya, di atas dari jalur ataupun trek kereta KRL atau kereta ke arah Senen, dan sampailah di sini. Sama halnya dengan yang di sisi belakang atau sisi timur, akan ada portal ataupun pilar-pilar yang terhubung berbentuk huruf N, dan akhirnya layang LRT Jakarta terhubung ke arah pilar-pilar yang menuju ke flyover Pramuka. Bahkan di bagian dalam di sini sudah siap beton-beton PCI girder yang akan dinaikkan ke atas sehingga membentuk jembatan layang.
Layang LRT Jakarta di sini dibelokkan ke sisi pinggir dari flyover Pramuka. Tampak rotary drilling rig, kemudian ada ekskavator dan kren sudah berada di sana dan sudah melakukan aktivitas. Nanti layangnya akan berada persis di samping dari flyover yang kita lewati di sisi kiri ataupun di sisi selatan. Hal ini dikarenakan di sisi utara sudah ada flyover ke arah Salemba. Baru saja kita turun dari flyover, kita langsung dihadapkan kepada kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas. Bahkan nanti yang di samping dari flyover bisa saja ditutup karena jalurnya benar-benar sempit ya, terutama pada saat penyelesaian layang LRT Jakarta yang akan menuju ke stasiun Matraman. Stasiunnya ada di mana? Persis ada di sini dan kita sudah lihat rangka-rangka dari bagian bawah stasiun. Dan pembuatan rangka-rangka bagian bawah stasiun menggunakan rangka-rangka baja penopang lalu dicor. Tiang-tiang dari stasiun juga sudah disiapkan, sudah ada pondasinya, dan besi-besi fabrikasi ataupun tulang-tulangnya sudah menjulang ke atas, dilanjutkan dengan pengecoran. Untuk bore pile ya ataupun tiang pancang yang ada di bawah dari pilar-pilar khusus untuk stasiun itu lebih dalam dibandingkan dengan pilar-pilar hanya untuk keperluan layang. Ini adalah desain dari stasiun LRT Jakarta Matraman. Sama dengan stasiun-stasiun yang sedang dibangun saat ini, desainnya berbentuk simple, ya, kotak memanjang, kemudian ada akses yang mengintegrasikan stasiun LRT Jakarta Matraman ini dengan halte Transjakarta Matraman 1 dan Matraman 2. Mungkin agak jauh, namun tentunya tetap terintegrasi. Nah, ujung dari stasiun Matraman ada di sini dan kita sudah lihat rangkanya. Kemudian langsung ada satu pilar yang akan membelokkan layang LRT Jakarta ke arah sini, yaitu di Jalan Tambak. Langsung disambut oleh pilar-pilar yang sudah selesai di pilar 145, 146B, 147 sampai ke arah Manggarai nantinya. Bahkan di Jalan Tambak ini sudah jauh lebih dulu ya dibandingkan dengan flyover Pramuka Matraman. Tampak di bagian atas dari pilar-pilar sudah tersambung sempurna di antara keduanya ataupun keseluruhan pilar menggunakan beton-beton girder PCI dan sudah dicor bagian lantai serta mulai dibuatkan juga pagar. Pagar dari layang LRT Jakarta kalau dilihat dari atas adalah seperti ini. Yang di samping kita melakukan perubahan desain juga, jadi posisi platform kita taruh di paling atas sekarang. Oh gitu. Nah, kalau di velodrome kan platform ada di level. Makin ke arah Manggarai, kita lihat pilar-pilar dari LRT Jakarta semakin tinggi, bahkan semakin kurus. Hal ini dikarenakan layang LRT Jakarta akan menyeberang dari layang KRL ataupun jalur kereta jarak jauh yang menghubungkan stasiun Manggarai ke arah Sudirman ataupun ke arah Cikini Gambir. Di bagian ujung nanti kita akan lihat bersama apakah tiang atau pilarnya setelah yang dua ini sedang dibangun di depan berada di dalam area pintu air atau berada di samping. Yang jelas tidak berada di dalam kali karena itu adalah kesepakatan bersama. Selanjutnya yang perlu diperhatikan di sini adalah penataan kawasan Manggarai karena Manggarai akan menjadi titik integrasi dari kereta LRT Jakarta, kemudian KRL Manggarai, kereta bandara, serta pertemuan dari komuter lain. Bahkan nanti stasiun Manggarai akan difungsikan sebagai stasiun sentral di mana kereta jarak jauh juga akan ada di sini. Perlu sekali pelebaran akses jalan, penataan kawasan, membuat area ini lebih bersih, lebih nyaman, tentu lebih terang sehingga masyarakat mau ya datang kemudian nyaman, aman menggunakan area di sekitar stasiun ataupun mobilitas di antara moda-moda transit yang ada di sana.
Nah, ini adalah desain dari layang LRT Jakarta yang akan menyeberang di atas dari layang KRL ataupun kereta jarak jauh yang ke arah Cikini, Gambir. Tinggi dari layang LRT Jakarta kalau kita perhatikan di sini adalah 28 meter ya. Kemudian jarak ataupun span di antara keduanya pilar yang ada di sana sekitar 80 meter. Nah, ini adalah posisi dari stasiun LRT Jakarta Manggarai. Stasiun ini berada di ujung Jalan Minangkabau ke arah halte Transjakarta. Realnya seperti apa? Nanti kita akan lihat ke depan. Yang perlu diperhatikan pada saat pembangunan dari stasiun ini, maka ujung Jalan Minangkabau kemungkinan akan ditutup ya, dikarenakan proses pembangunan berlangsung. Biasanya seperti di Kayu Jati Sunan Giri itu tidak ada kendaraan yang lalu lalang, melainkan harus memutar. Mungkin akan ada rekayasa arus lalu lintas di sekitar Manggarai. Baik, secara keseluruhan peta jaringan LRT Jakarta nanti akan seperti ini. Dari arah Pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome, ini adalah LRT Jakarta fase 1 yang sudah beroperasi. Kemudian selanjutnya yang sedang dibangun itu adalah yang dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai melewati tadi Rawamangun yang kita sudah kunjungi, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, kemudian Matraman dan Manggarai. Fase 1C yang kita juga tunggu adalah ke Duku Atas, sehingga bisa terintegrasi dengan banyak moda transportasi yang sudah ada di sana. Lalu akan diteruskan ke arah Tanah Abang, Selipi Tomang, Kedoya, Daan Mogot. Ini sudah masuk Jakarta Barat karena ada beberapa netizen ataupun pemerhati transportasi sahabat non-Indonesia menanyakan Jakarta Barat kapan. Nah, ini adalah kelanjutannya. Semoga dapat direalisasikan oleh pemimpin-pemimpin baru Jakarta dan membuat gebrakan-gebrakan yang bermanfaat. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.